They're there. I can hear them. Remember, concentrate. Marco, e sigurție de gostato. I think they're... Halo guys, emas-emas, mbak-mbak, adik-adik dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Don Style in the Home. Dan kali ini saya senang sekali bisa menyajikan video terbaru di channel ini. Video ini akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Om Stamina muda umur udah tua, yaitu Liam Neeson. Film ini berjudul Taken yang dirilis pada tahun 2008 guys. Tentunya sangat seru sekali dan tak ada pengecerotan lagi di film ini karena ada beberapa adegan artis yang hampir mirip dengan The Equalizer, tokoh utamanya. Di film ini cukup wow dan wow, walau tua tapi mematikan. Oke guys, daripada penasaran langsung saja pasang sabuk pengaman, po ami-ami belalang kupu-kupu, sini mimik kopi sambil nonton film seru. Selamat menonton dan sweet cerot. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Dapurkan mesa seres, dapurkan cinta. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong. Nonton dulu ini sampai habis. Film akan berfokus pada seorang mantan agen khusus bernama Brian, mana Alec Brian ini hanya hidup sendirian guys, setelah bercerai dengan sang istri dan dibawa juga putri si mata wayangnya tinggal bersama sang mantan. Brian pun terlihat pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah DVD lalu membungkusnya, maaf bukan VCD porno ya, dengan kotak kado untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun putrinya yang dirayakan hari ini tepatnya. Brian pun langsung datang ke anaknya dan bertemu dengan sang mantan yang bernama, panggil saja Len. Tak lama hadirlah putri kesayangannya yang bernama Kim, di mana Brian sangat amat menyayangi anaknya melebihi apapun di planet ini dan akan melakukan apapun agar sang putri bisa bahagia. Namun tampaknya kehadiran Brian tidak lebih dari sekedar pelengkap, karena ketika sang ayah tiri datang dengan membawa hadiah seekor kuda, tidak pakai poni. Namun sebagai ayah kandung yang baik, hal itu ternyata tidak menjadi masalah besar untuk Pak Lek Brian ini. Saat malam hari datanglah teman-teman Brian, di mana mereka cukup solid terhadapnya dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Di tengah obrolan, salah satu teman Pak Lek Brian yang merupakan tim keamanan artis pun mengajak Lek Brian untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan sebagai mantan agen khusus tentunya, bukan agen LPG ya, Riha pun tiba. Pak Lek Brian terlihat sudah berada di lokasi, di mana dia ditugaskan untuk menjaga seorang artis biduan yang sedang mengisi acara di sebuah pentas. Dan sambil menunggu sang artis perform dengan menyanyikan lagu Lost dari Cak Nan, tak lama Pak Lek Brian pun mendapatkan telepon dari Kim anaknya untuk mengajaknya makan siang besok hari. Dan hal itu membuat Pak Lek Brian hore dan amat senang gembira guys. Selesai perform, terjadilah sebuah tawuran di mana pagar penonton terbuka sehingga para fan menerobos masuk yang membuat Pak Lek Brian harus mengamankan sang artis. Dan akhirnya kita bisa melihat kemampuan Pak Lek Brian ini. Ia dengan cekatan melumpuhkan seorang pria yang ingin mencengkeram sang artis. Dengan cepat Brian dan artis pun masuk ke dalam mobil, sehingga sekarang semuanya aman terkendali. Esoknya Pak Lek Brian terlihat sudah berada di restoran dan tak lama datanglah Kim dan mantan istrinya, di mana tujuannya Kim mengajak makan siang ini adalah untuk meminta izin kepada Lek Brian untuk liburan ke Paris bersama dengan temannya, dan mereka berdua datang ke sana adalah untuk meminta izin Pak Lek Brian.
Brian yang seorang mantan agen khusus tentunya sudah mengetahui betapa kerasnya dunia luar, betapa berbahayanya di luar sana, sehingga ia menolak untuk memberikan izin. Hal itu tentu mendapat pertentangan dari sang mantan istri yang keras kepala memintanya untuk menandatangani surat tersebut, hingga terjadi sedikit adu mulut di antara mereka. Ian pun justru memberikan pilihan agar dirinya bisa ikut ke Paris dan menjaga Kim. Kesal dengan hal itu, Kim pun pergi meninggalkannya. Anjir, dikasih tahu orang tua malah mewek. Mungkin terkesan berlebihan gitu, overprotective. She's coming. Thanks. Karena tak ingin anaknya sedih, Brian pun akhirnya mengalah dan memberikan izin kepadanya. Satu syarat untuk terus mengaktifkan ponselnya agar Brian bisa selalu mengetahui kabarnya. Brian pun terlihat mengantarkan Kim ke bandara, di mana di situ sudah ada temannya yang menunggu. Singkat cerita, Kim dan temannya pun sudah tiba di Paris, guys, di mana mereka bertemu dengan seorang pemuda lokal bernama Peter. Ini orangnya, dan memintanya untuk memfoto mereka berdua menggunakan ponsel milik Kim. Puas di situ, Peter ikut satu taksi bersama menuju ke lokasi yang sama dengan hotel tempat Kim inap. Di hotel, Peter pun pamit. Kemudian Kim dan temannya langsung masuk kamar hotel, di mana si temannya langsung menyalakan musik untuk bersenang-senang di sana. Sementara itu, Brian pun mencari informasi terus menghubungi ponselnya. Karena Kim tidak mendengar panggilan tersebut, hingga saat dia angkat, Kim pun pergi ke sisi bagian lain dari kamar untuk berbicara dengan Pak Brian. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mensurpriskan. Saat ada dua pria asing yang masuk ke kamar mereka dan melumpuhkan temannya, hingga hal itu membuat Kim terang. Seanaknya dalam bahaya, Pak Brian pun tidak panik dan tidak langsung menghubungi Inspektur Dusing yang berbrengos tebal. Cepat Pak Brian menyuruh Kim untuk bersembunyi di kolom kasur untuk kemudian memberikan struktur struktur yang sangat di luar IQ rata-rata, di mana saat kedua penjahat itu datang, Pak Brian pun meminta Kim untuk mendekatkan ponsel dengan tujuan untuk mengetahui apa yang mereka katakan itu. Mereka pun pergi, tapi tiba-tiba Kim tertangkap. Kim pun meneriaki ciri-ciri mereka, yaitu kumis dan tato bulan bintang di balik telapak tangan kanan. Hingga saat para penjahat mengambil ponselnya, Pak Brian pun mengatakan sesuatu yang sangat amat mengintimidasi, bukan hanya untuk penjahat tetapi juga untuk seniman penonton YouTube kayak saya. Aku tak tahu siapa kalian, tetapi apabila kalian ingin uang tebusan, aku tak mampu. Aku punya hanyalah keahlian yang sangat khusus. Lepaskan anakku sekarang dan semuanya selesai. Tidak, aku akan mencarimu, mengejarmu, walau sembunyi di lubang semut sekalian, dan akan membunuhmu. Si penjahat pun menjawab, semoga engkau beruntung. Bener guys, kesalahan besar mas bro kamu hadapi adalah, jangan panggil aku Shiva bro, itu mantan agen khusus mas bro, agen LPG seperti sebelah rumah saya. Pak Brian langsung pergi menuju ke rumah mantannya, di mana perjalanan ia menghubungi temannya nama Sam dan mengirim rekaman tadi tim analisisnya di rumah sang mantan dan suaminya. Brian pun tidak ingin bersikap sopan santuy, lalu menanyakan apakah si suami punya masalah dengan pembisnis di Paris, karena tidak ingin membiarkan anaknya hidup dengan orang yang tidak jelas asal muasalnya. Gila guys. Brian pun pergi ke kamar Kim untuk mencari beberapa petunjuk, dan tak lama tim analisis temannya menelpon untuk memberitahu bahwa dia sudah menemukan ciri-ciri dan bicaraan dengan rekaman tersebut, yang ternyata mereka adalah pelaku sindikat perdagangan mbak-mbak yang sudah lama dicari oleh polisi. Tak hanya itu, para korban pun diketahui dibuat kecanduan narkoba guys, dan dijadikan pelacur sebagai
uang bagi para pelaku. Menurut informasi, orang dengan ciri-ciri yang disebutkan Kim adalah bernama Marco, bukan Polo, atau bulan bintang di tangan yang merupakan tanda pengenal kelompok mereka. Mendengar hal itu, Len pun hanya bisa meong-meong. Siapa coba yang memaksa izinin Kim pergi? Pesawat yang dipesan suami Len, Brian dengan cepat pergi ke Paris, di mana dia tidak ngopi dulu di warkop Bang Jarwo, tetapi langsung pergi menuju hotel tempat Kim menginap untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya ke pelaku tersebut. Sesampainya di sana, Pak Lek Brian pun dengan mendetektifnya berpikir jernih dengan menganalisa TKP dan melakukan simulasi dan hipotesis tentang kronologi kejadian tersebut. Pak Lek Brian menemukan benang baju milik pelaku yang terselip di pecahan beling, kemudian melihat HP milik Kim yang sudah dihancurkan. Pak Brian mengambil kartu SD-nya untuk mencari tahu petunjuk lain. Hebatnya, dengan keahlian khusus yang dimilikinya, Pak Brian pun mampu melihat sesosok dengan sangat detail. Karena dia menemukan foto wajah Peter, sang pemuda lokal, pada sebuah kaca saat memotret Kim dan temannya. Bahwa Peter adalah salah satu dari mereka. Pak Brian pergi ke Juanda untuk menyelidikinya dan ternyata benar, Peter adalah salah satu pelaku yang berperan. Pak Brian pun memaksa Peter untuk masuk ke dalam taksi, kemudian memaksanya buka mulut. Namun diduga ada warga sipil yang ikut campur dan mencoba untuk menghentikan Pak Brian, guys. Pun kehilangan Peter, yang mana Peter berusaha kabur ke flyover, dan saat Pak Brian sudah sampai di sana, Peter pun melakukan aksi parkour yang sangat keren, namun berakhir tewas karena tertabrak oleh sebuah lalat di jalan. Hancurlah kau. Sudah kehilangan petunjuk yang sangat penting, Pak Brian pun tidak punya pilihan lain. Kemudian menemui teman satu timnya dulu yang pensiun juga, bernama Jan. Ini orangnya, dan sekarang bekerja di Departemen Kepolisian di Paris. Menurut informasi yang diketahuinya, para pelaku tersebut berasal dari Albania dan merupakan komplotan yang sangat berbahaya, sehingga pihak kepolisian sedikit kesulitan mendapatkan mereka. Bahwa Pak Brian merupakan pria yang berkomitmen tinggi. Jan pun meminta Pak Brian untuk tidak membuat onar di Paris. Sudah mengetahui bahwa Brian akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Mendengar hal itu, Pak Brian pun menjawab, "Anakku diculik, guys, dan jika perlu menara Eiffel pun akan kulahap." Mengetahui hal itu, Jan semakin khawatir, mengirim salah satu anak buahnya untuk men-CCTV gerak-gerik Pak Brian di Paris. Dengan informasi dari Jan, Pak Brian pun pergi ke lokasi tempat bisnis komplotan tersebut, yang merupakan pinggir jalan, tempat jajanan pria. Mohon maaf, di situ juga ada seorang pria penerjemah bahasa Albania, di mana Pak Brian menyewanya dan memintanya menghampiri wanita itu untuk memancing datangnya salah satu dari mereka. Ya, saat orang itu datang, Pak Brian diam-diam menempelkan mikrofon kecil di bajunya. euros and I kick your ass. Sure, okay. See you again, I'll kill you. Dengan si penerjemah, Pak Brian pun meminta untuk menerjemahkan semua yang dikatakan oleh pria itu, sehingga mengatakan suatu lokasi di sebuah tempat konstruksi. Di situ si pria mengatakan bahwa ada barang dagangan baru yang baru saja tiba. Pak Brian pun pergi ke tempat tersebut, dan kita bisa melihat ada anak buah dari Jan yang sedang men-CCTV-nya dari jauh. Pak Brian pun menyamar sebagai salah satu pelanggan di sana, di mana tempat konstruksi tersebut dijadikan lokalisasi untuk para lelaki hidung tutul yang bisa ganti oli di situ. Pak Brian pun menemukan barang milik Kim yang ternyata dimiliki oleh seorang gadis alias korban lain.
Brian kemudian mencoba membawanya keluar dari sana. Namun tiba-tiba muncul para penjaga yang langsung menyerang Brian hingga terjadi perseteruan di mana Pak Brian yang seorang diri mampu membumi hanguskan dan menewaskan semua yang ada di lokasi tersebut. Dengan itu, Brian pun membawa gadis itu ke sebuah kamar hotel dan merawat si gadis sampai pulih dan bisa berbicara. Itu Jane ternyata mengetahui tentang kerusuhan yang dibuat Pak Brian semalam dan memintanya untuk menyerahkan diri. Nah, karena masih punya sahabat, Jane pun menawarinya dengan akan mengantarkannya ke bandara dan untuk kembali ke Amerika. Namun seperti yang kita tahu, tentu hal itu tidak akan Pak Brian lakukan dan akan tetap di sana sampai Kim berhasil ditemukan. Negatif. Si gadis pun akhirnya siuman dan mengatakan semuanya bahwa dirinya juga diculik oleh para penjahat itu untuk yang bertemu dengan gadis lain yang sangat baik dan kan barang itu kepadanya. Dan tidak salah lagi, gadis itu adalah Kim, putrinya. Bakal informasi dari si gadis, Pak Brian pun datang ke lokasi sindikat tersebut dengan menyamar sebagai anak buah dari Jane, yang ternyata para sindikat ini membayar uang jajan kepada pihak kepolisian sehingga bisnis mereka bisa tetap aman, guys. Bertemu dengan para pelaku, Brian pun tidak langsung anarkis dan menganalisa para pelaku dengan bertanya siapa di antara mereka yang bernama Marco. Tetapi bahwa pelaku yang ada di telepon waktu itu adalah si brewok yang ini. Brian pun memberikan kertas bertulisan Semogetung dalam bahasa Albania, sehingga si brewok mengucapkannya. Brian langsung memastikan bahwa dialah pelakunya. Bertanya, apa kau ingat bro? Jawab, siapa ya orang tua ini? Orang tua, panggil aku Shiva. Mereka semua pun menyerang Brian, namun tubuh tinggi seperti McGregor dan teknikal yang dimilikinya, semua pelaku yang berada di sana pun tewas dengan mudah olehnya. Itu Pak Brian pun menemukan teman Kim yang kini tengah teler tak berdaya, di mana mengalami overdosis dan tewas dengan mata terbuka dan muntahan di tubuhnya. Brian pun melakukan interogasi brutal yang sudah sering dilakukan di masa lalunya, di mana ditancapkan jarum tepat di pahanya kemudian disambungkan ke kabel yang dialiri listrik. Where is she? I don't have any more time to waste. Marco from Tropoya. Dan beberapa kali ditanya dan disetrum, akhirnya si brewok buka mulut mengenal sebuah nama yaitu Sinclair, di mana merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan Kim anaknya. Siap pergi ke rumah Jane. Kebetulan sedang makan dengan istrinya, di mana tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Pak Brian agar dirinya mau menyerahkan diri. Tapi pistol tersebut sudah kosong karena pelurunya sudah Pak Brian ambil sebelum makam. Beritahu siapa itu Sinclair, Pak Brian pun terpaksa melukai sang istri dengan tembakannya di bagian samping lengannya hingga membuat Jane tak punya pilihan lain. Wajah dan lokasi Sinclair, Pak Brian pun dengan cepat pergi ke sana. Sinclair sendiri merupakan pria yang sangat sultan yang punya koneksi dengan orang-orang penting, di mana Brian tidak takut sedikit pun dan tidak ngompol. Justru nyamar sebagai salah satu tamu untuk bisa ketemu langsung dengan Sinclair.
Hingga saat Brian tiba di sebuah ruangan, betapa surprise-nya dia saat melihat ruangan tersebut. Ternyata itu merupakan tempat pelelangan jajanan pria, dibeli oleh para orang kaya yang haus. Giliran gadis lain maju. Betapa tersurprise-nya Pak Brian saat melihat gadis itu. Gadis itu adalah Kim, putri kesayangannya. Setelah berhasil memaksa orang itu membelinya, Pak Brian pun tiba-tiba dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri, guys. Pak Brian pun sudah dalam keadaan terikat, di mana Chandler mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah bisnis dan jangan dijadikan masalah pribadi, karena bagi Claire dan teman-teman orang kayanya, nyawa manusia tidak melebihi dari selembar balon berlendir yang ada di hotel, kemudian dimasukkan ke plastik dan dibuang ke tong sampah. Sinclair pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian, tetapi jangan sampai membuat kebisingan di telinga. Mereka pun mengambil tali dan mencekik Pak Brian agar tewas dengan tenang, yang dimakamkan oleh Optimus atau memiliki keajaiban Doraemon. Berkat tuliskan kantong Doraemon segi 4, keberuntungan lain yaitu rapuhnya pipa tembok yang membuat Pak Brian bisa lolos dan menghajar mereka semua. Setelah Pak Brian pun mengambil pistol mereka dan menghampiri Sinclair untuk menanyakan kemana putrinya dibawa. Setelah berhasil mendapatkan lokasinya, Pak Brian pun menembak dia beberapa kali hingga Sinclair tewas mengenaskan di dalam lift. It's all personal to me. Brian dengan cepat mengejar Kim yang berada di sebuah kapal yang belum lama berangkat, di mana Kim dibeli oleh orang sultan yang tadinya kita lihat. Dengan cepat Pak Brian turun dari mobil dan loncat ke kapal tersebut, dan seperti Boboiboy, Pak Brian pun menyelinap secara diam-diam dan menyerang para penjaga dengan sangat brutal dan berhasil masuk ke sebuah ruangan, di mana di situ ada Kim yang disandra oleh seorang pria tua yang libidonya meninggi. Tak banyak bicara, Pak Brian pun langsung menembak si kakek hingga tewas saat itu juga. Dari The Continental, Brian pun kembali ke Amerika dan tidak mendapat masalah dengan kepolisian Paris, sehingga hari setelah itu Kim pun diajak Pak Brian untuk datang ke rumah si artis biduan yang tadinya kita lihat dalam rangka untuk belajar dan ingin terjun di dunia tarik suara. Di Om adalah tamat ending yang terlihat tua.